Saya Gio dari Muslim. Dari tadi kan Bapak Pendeta suka bawa-bawa sejarah nih. Sepertinya Bapak tahu banget tentang sejarah. Nah, bisa tolong Pak disebutkan, ini agak melenceng dari topik boleh ya Kak Moderator? Boleh? Topik kita, ikut tanya jawab di topik kita. Nggak, jangan di luar bawa topik keluar. Nggak boleh. Bawa keluar nanti semua bisa bawa tanya kemana-mana, kita lari lagi. Oke, kalau buat topik tadi kan sempat Bapak Pendeta kasih lihat di slide Kisah Para Rasul 2:32 TB. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Itu sebagai bukti bahwa Yesus benar-benar mati terus dibangkitkan, gitu kan Bapak ya. Saya mau tanya, kalau Tuhan itu maha kuasa, kenapa Yesus dibangkitkan? Harusnya kan bangkit sendiri. Secara Tuhan itu maha kuasa, ibaratnya anak kecil aja bisa kok bangun sendiri gitu. Kenapa harus dibangkitkan Tuhan? Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Jadi Tuhan membangkitkan Tuhan gitu Bapak. Jadi seolah-olah Tuhannya ada dua. Terima kasih. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Ya, jadi begini, itu kalau kita bahas itu sebenarnya memang itu lari dari topik kita, karena itu sudah menyangkut masalah ketuhanan Yesus. Nah, saudara mau terima atau tidak terima, tapi saudara paham bahwa memang orang Kristen percaya doktrin Allah Tritunggal. Tri dan tunggal, artinya ada bagian trinya, tunggalnya. Nah, tunggalnya itu mengacu kepada hakikatnya, sementara trinya mengacu kepada pada tiga pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi kalau ditanyakan bahwa kalau begitu Allahnya ada dua, enggak. Kita enggak percaya demikian. Tapi itu kalau dibahas, kita sudah jadi bahas masalah doktrin Allah Tritunggal. Sekarang saya mau menjawab saja pertanyaan saudara begini. Kalau memang Yesus itu Allah, mengapa dia enggak bangkit sendiri tapi dibangkitkan? Nah, penting untuk saudara tahu bahwa, saya kira adik ya baca ayat itu bagus. Tapi lebih bagus lagi kalau adik baca seluruh Alkitab. Paham pada topik itu, karena kalau adik baca seluruh Alkitab, Alkitab tidak hanya bilang Yesus dibangkitkan, tapi juga dia bangkit dengan kuasanya sendiri. Nah, di Yohanes pasal 2, pada waktu Yesus bicara dengan ini, Yesus bilang, rombak bait Allah ini. Ya, dan dalam 3 hari aku mendirikannya kembali. Lalu orang-orang Yahudi bilang, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau mau mereka mengatakan, mereka merasa bahwa dia orang membangun bait Allah ini dan kamu mau bangun dalam 2-3 hari. Nah, tapi Yesus berbicara tidak secara harfiah di sana. Dia bicara dia memaksudkan suatu arti yang kiasan, bahwa yang dia maksudkan dengan bait Allah adalah tubuhnya sendiri. Artinya adalah rombak bait Allah ini dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Bukan orang lain, aku. Ya, jadi ayat yang tadi dikasih itu memang Yesus dibangkitkan ya. Juga banyak ayat yang mengatakan demikian. Tapi coba lihat Yohanes pasal 10. Mulai ayat yang ke-17 ya. 17, 18. Yohanes 10, 17, 18. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku, memberi nyawa ini artinya mati kan, untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya, mengambil nyawa daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya, itu memberikan nyawa, dan berkuasa mengambilnya kembali. Jadi Yesus menyatakan bahwa berkuasa mengambil nyawanya kembali. Ini menunjukkan Yesus memang bangkit dengan kuasanya sendiri. Lalu Roma 1 ayat 4. Roma 1 ayat yang keempat.
Dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Menurut Roh Kekudusan itu mengacu kepada Roh Kudus. Kalau begitu ada ayat-ayat yang menyatakan Yesus dibangkitkan oleh Bapa. Ada ayat-ayat yang mengatakan Yesus bangkit sendiri dengan kuasanya. Dan ada ayat-ayat yang mengatakan bahwa Yesus dibangkitkan oleh Roh. Kesimpulannya apa? Kebangkitan Yesus itu adalah hasil pekerjaan bersama dari pribadi-pribadi Tritunggal. Gitu. Ya.